Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, apa kabar? Ya ampun, akhirnya setelah sekian purnama ya, kita kembali masuk di bulan yang baru, di bulan November gitu ya. Udah mulai dingin nih, makanya aku pakai jaket. Ya. Aku harap teman-teman kabarnya masih sehat, masih bahagia ya. Amin, amin ya. Dan seperti biasa di malam minggu, di Sabtu malam jam 7 malam ditemenin sama Iren di sini, di Cemilan, di cerita milenial anak muda. Nah teman-teman, sekarang kan kita udah ada di tanggal 6 November nih ya, which is 4 hari lagi adalah 4 hari lagi berarti tanggal 10 November. Nih tahu nggak tanggal 10 November itu hari apa? Ya betul ya, hari Rabu ya, benar. Enggak ya, bercanda. Nah tanggal 10 November ini di negara kita itu selalu diperingati dengan yang namanya Hari Pahlawan gitu ya, atau bahasa Inggrisnya Heroes Day ya. Inggris. Nah makanya bisa dilihat ya di latar belakang aku ini udah ada merah putih kan ya, emang hari-hari pahlawan gitu ya, ala kemerdekaan tapi hari pahlawan. Ya oke, ngapain sih ya Kak Iren ya. Nah kita mau ngomongin ini kan 4 hari lagi hari pahlawan gitu, dan kita pengen ngebahas tentang hal ini of the day. Dan seperti biasa nggak mungkin juga aku sendirian gitu kan, karena kalau aku sendirian bakal garing krenyes ya. Jadi aku udah mendatangkan kedua teman aku. Halo. Halo Kak. Semangat dong, semangat. Halo. Halo Kak. Iya. Apa kabar? Baik Kak Iren. Baik ya, sehat ya. I'm so Sehat, fine. puji Tuhan. Boleh dilepas maskernya iya. ya, dan yang nonton kita semua sudah menjalankan protokol kesehatan pastinya ya. Vaksin. Oke. Saya sudah divaksin. Nah teman-teman nih pasti belum tahu ya nama dan kesibukannya apa sekarang. Kalau aku sih udah tahu ya, makanya aku undang kan. Masa undang belum tahu nama ya. Jadi boleh nih kali teman-teman kenalin nama dan kesibukannya sekarang apa. Dimulai dari ladies first. Oke. Yes. Ya di situ Situ, kamera. yes. Ya jadi kenalin nama kakak, nama Kakak, kakak. ya, Nama nama kakak Kak Holea, bisa dipanggil Kak Lea atau Holea atau sayang. Nggak bercanda, dipanggil Lea. Oh dipanggil Lea aja, oke. Aku panggil Hol Lea Oh. atau panggil sayang? Boleh. Boleh ya. Oke, tapi aku panggil Kak Lea ya. Oh, iya. Kak Lea ya, Kak Lea, oke. Next, yang cowok yang ganteng Oh my banget. Ganteng Sabar, banget. belum. Sebelum next, tadi kesibukannya belum? Oh iya, Iya. kesibukannya belum. Jadi saya punya kesibukan itu kuliah, saya masih semester 5 di I3. Oh di I3 ya, semester 5. Oke, terima kasih Hol ya. Oke, sudah mau Kakak. waktunya of the day ya. Dan kalau yang sebelah aku yang ganteng ini, boleh kali diperkenalkan nama dan kesibukannya? Iya. Ya, kenalin nama aku Alfa, tingkat 3 teologi, program studi 5 tahun teologi. Wih, Ya, 5 tahun Asalnya kurikulum baru. dari Jeporo, Jawa Wih. Tengah. oh emang Jeporo bacanya Jeporo? Jeporo, jangan Jepara, Jeporo, ada Harus pakai O-nya. O. Ada O-nya. Jeporo. Iya, nanti Jeporo. tersinggung orang-orang sana kalau nggak pakai Oh O. oke, berarti Alfa dari Jeporo ya, Ya, oke. Program studi 5 tahun? 5 tahun Institut Injil Indonesia. Oke, waduh fighting ya. Kalau Holea tadi asalnya dari mana? Oh, dari Bengkulu Kak, Dari tapi Bengkulu, daerah tapi- Jawa. Daerah Jawa. Iya. Jawanya Jawa mana? Jawa Timur. Timurnya timur di mana? Timurnya timur di mana? Oh, nih? jadi Bapak sih Kak. Heeh. Ibu salah. Kalau Bapak baik-baik loh. sama-sama Jepara Bapak. Jeporo. Jeporo juga ya, Jeporo. Oh, Kalau ibu dari Kediri. Terus ketemu di Bengkulu. Iya, panjang lah itu ceritanya. Panjang ayo ya. Nanti Iya, itu di intinya- episode selanjutnya ya. Ya agak kita bahas silsilah ya. Bagus ya. Oke, nah aku udah datang ini kedua teman-teman aku, ada Alfa dan juga ada Holea di sini yang bakal nemenin aku ngomongin tentang seputar Hari Pahlawan ya. Tema kita of the day adalah pahlawan zaman now. Ya. Nah, ini kan tanggal 10 November nih kan. Kalian kan semua kuliah nih ya. Tapi kalau sekarang kuliah berarti dulu sekolah kan? Di sekolah Kak. Iya. Enggak, Kak. Ya, di sekolah. Kak. Nyogok ya? Jangan ada bapakku. Pakai paket. Mbak. Oke, tapi sekolah kan? Biasanya kalau tanggal 10 November tuh ngapain biasanya? Biasanya 10 November, harus jujur ya Kak ini. Harus jujur.
Kegiatan sekolah sih pasti upacara, tapi kalau kami yang suka bolos ya. Astaga, ini udah gak usah dilanjutin ya, oke. Tapi pastinya upacara, kalau Upacara. SMA upacara. Oh gitu, Wajib sih upacara. wajib upacara, oke. Upacara aja atau Upacara aja. Nggak Tapi ada kalau sekolah ada uang ya pas ada ngadain kayak panggil band atau apa buat ngeramein gitu. oh gitu. Oh, di upacara maksudnya pakai band? Ya setelah upacara, selebrasinya Oh, gitu ya. loh. Oke. Masa Baiklah. upacara. Tak kira kan sambil upacara sambil ngeband. Oke, terima kasih Alfa. Kalau Holea Kalau aku sih tidur di rumah Kak. bye-bye. Bukan tanggal merah. Gimana? Upacara juga Kak. Upacara juga. Terus biasanya tuh ada lomba-lomba gitu. Oh, lomba-lomba. Kayak Agustusan lah ya. Cuman iya. Iya. Oh gitu. Soalnya kan tanggal 10 November kan nggak ada tanggal merahnya kan. Iya, Kak. Maksudnya ya udah Betul. kayak hari biasa aja cuman upacara gitu kan. Iya sih, benar. Terus kayak ke TMP gitu nggak sih? Taman Makam Pahlawan. Oh Jujur iya. Kak, kalau soal TMP itu aku barunya tahu ada TMP itu di sini. Waktu Serius? Yang dia Loh masa iya di kan, Jeporo nggak ada TMP? Biasa Kata- sama tahu. nggak tahu TMP-nya ini konotasi yang Wih, konotasi. apa gitu. Pahlawan kah atau petinggi desa kan jadi nggak tahu Kak. Makanan. TMP. Tahu. Beda Kak. Aduh jokesku nggak nyambung kayaknya ya. Oke, enggak. TMP baru tahu di sini. Baru tahu di sini. Kemarin pas waktu jalan-jalan tingkat 1, terus kakak tingkat bilang, oh ini TMP, apa Kak TMP? Itu tempat para pahlawan. Oh ada ya kayak gitu. Ya itu baru tahu di sini. Wow. Tapi kalau upacara ngerti kan maksudnya Kalau apa upacara yang ngerti diupacarakan Kak. Iya. para pahlawan Para kan? pahlawan mengenang Iya, jasa oke. pahlawan ngerti. Iya. Cuman TMP mungkin karena tempat kan nggak begitu familiar mungkin TMP. Mungkin nggak terlalu ikonik. 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 Oke. Ikonik. Kalau Iya, kalau Holea saya ada sih kayak kalau tradisi TMP sih baru tahu sekarang kayaknya. Oh, bukan. Ya, ini Jadi sama kalau di belahan hati, Jadi kalau di Bengkulu kan ada taman makam pahlawan ya kan? Iya, taman. Itu terkenal sama Soekarno Hatta. Jadi kami itu anak-anak SD biasanya dibawa ke sana kalau ada waktu. Oh. Kayak gitu pas di hari pahlawan. Pas di hari pahlawannya. Oke, itu tadi ya tradisi kalau misalnya tanggal 10 November ya. Upacara, terus ya lomba-lomba kalau lomba-lomba, festival band gitu ya. Atau enggak mungkin tidur. SMA. Kan nggak tanggal Enggak merah. ya, ini nggak tanggal merah ya sekolah kali ya, cuman upacara gitu ya. Nah, sebenarnya nih ya, tanggal 10 November aku juga biasanya emang upacara gitu. Tapi emang kayak ya udah paling mengheningkan cipta, kita mengenang jasa para pahlawan gitu kan. Tapi nggak cuma tanggal 10 November, biasanya tuh juga kalau misalnya kayak kita ikut pramuka. Ya nggak sih, biasanya tuh kalau pramuka kayak sedih-sedih gitu nggak sih? Enggak ya? Oh kita beda zaman apa? Beda zaman ya, oke baiklah aku merasa udah besar ya. Nah menurut kalian tanggal 10 November itu kan nggak tanggal merah ya? Kalau misalnya kayak tanggal 17 Agustus itu kan ya emang tanggal merah, jadi emang kita harus seluruh Indonesia memperingati. Tapi kan kalau tanggal 10 November nggak tanggal merah. Penting nggak sih menurut kalian hari pahlawan itu? Kalau bagi saya sih sangat penting Kak, karena dari situ kita tahu kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita melalui hari itu. Oh iya, kita Lihatnya ke kamera. Oh, Oke. Yes, Iya, penting. Seperti itu, sangat penting Kak. Sangat penting ya, sepenting itu. Oke, kalau Alfa atau kayak biasa aja sih Kak. Kayak ya udah Kalau sih buat nggak aku libur sih ini. Kak, ya walaupun juga masa SMA kan nggak rajin-rajin juga. Tapi maksudnya untuk menghargai seorang pahlawan tuh ya penting sih Kak. Maksudnya kan pahlawan kan yang jadikan Indonesia ada sampai sekarang gitu. Yes. Maka aku mikirnya kan. Jadi ya tetap ada jasanya lah untuk kita, dan kita sebagai yang muda-muda ini ya wajib lah istilahnya mengenang gitu atas apa yang mereka kerjain sampai Indonesia bisa merdeka gitu. Penting. Yes, betul-betul ya. Kalian tahu nggak pahlawan ada berapa di Indonesia? Ada Dari banyak dulu. Kak. Ada banyak ya, benar. Ada banyak. Enggak, ini random aja sih aku tanya. Tapi yang kalian tahu banget siapa pahlawannya? Itu yang ada di baju Kakak. Oh iya, tapi murah banget. Oh yes. Gimana sih lagunya yang di TikTok itu loh kayak? Ya udah. Oke, baiklah. Iya, ini aku pakai baju Patimura ya, karena kan emang sesuai tema ya. Yes. Kontekstual katanya kalau Kontekstual. bahasa Klean ya. Kontekstual. Ya, oke, ini kan kelihatan ya. Alright. Oke, lanjut ya. Emang banyak banget pahlawan ya, dari mulai Patimura, terus siapa lagi?
Diponegoro, Soekarno Hatta, Cut Nyak R.A. Kartini, ya pokoknya banyak banget lah ya. Kalau kita sebutin kayaknya nggak bisa habis gitu kan. Nah, kalau dulu definisi pahlawan itu kan ya berjuang melawan penjajah untuk merebut kemerdekaan Indonesia gitu. Nah kalau sekarang nih di era milenial ya, pahlawan itu yang kayak gimana sih? Atau pahlawan itu sebenarnya sama aja Kak dari dulu sampai sekarang, sebutan atau orang yang disebut pahlawan itu sebenarnya sama aja? Atau gimana? Beda dong Kak. Ini secara alkitabiah atau bagaimana Kak jawabnya? Oke, baiklah. Terserah oleh aja. Perasaan Lea pak. Jadi Siapa yang teologi sebenarnya? oh yang ini. Siapa yang teologi nih? Aku jurusan apa kalau gitu? Ya, lanjut. Jadi definisi dari pahlawan sendiri itu, pahlawan itu tidak pernah meminta, justru ia selalu memberi, kayak gitu Kak. Kalau menurut bahasa Sanskertanya itu pahlawan itu terambil dari kata pala yang artinya hasil atau buah. Kalau dalam bahasa Yunani itu heros yang artinya adalah pembela atau pelindung. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan sendiri itu adalah orang yang menonjol. Artinya apa? Karena dia adalah sosok yang pemberani dan berkorban dalam hal kebenaran. Gitu. Wah, lengkap sekali. Boleh kru aku yang di bawah tepuk tangan boleh ya. Wuh. Kak izin pulang ya, katanya nggak layak aku bisa. Jangan dong. Oh gitu ya? Iya. Wah, oke. Oke, kalau menurut Alfa dan Alfa. Pahlawan ya Kak. Enggak, kan yang lengkapnya tadi Menurut udah. KBBI. Menurutmu aja, menurutmu pribadi aja. Menurutmu. Kalau pahlawan menurutku sih dia punya dedikasi. Maksudnya dedikasi itu dia melakukan kerjaannya walaupun orang nggak nganggep dia. Jadi dia tetap ngelakuin kerjaannya walaupun orang mau nggak anggap dia, mau anggap dia tetap melakukan kerjaannya dan kerjaannya itu bisa berdampak sama orang walaupun nggak secara besar kelihatan. Itu menurutku pahlawan. Kan nggak kayak kan beda kan pahlawan yang sekarang sama dulu. Kalau dulu kan yang memang harus angkat senjata, angkat bambu runcing. Kalau sekarang angkat bambu runcing dikiranya mau tawuran atau apa kan kesannya jelek gitu. Iya. Makanya dengan apa yang bisa dilakukan sekarang ya orang itu bisa jadi pahlawan. Gitu. Sebenarnya. Oke, wow ya. Nah kalau misalnya sekarang guru itu kan disebut pahlawan tanpa tanda jasa ya. Yes. Nah kalau sekarang tuh orang disebut pahlawan tuh kayaknya jarang nggak sih? Jarang sih Ya Kak. yang aku tahu ya cuman guru aja nih yang masih Iya, disebut istilahnya masih ada titel pahlawannya gitu. Nah guru aja kah? Maksudnya ya I don't know, bukan profesi aja sih. Maksudnya cuman guru aja kah yang bisa disebut pahlawan atau kayak semua orang bisa disebut pahlawan? Siapa nih? Siapa aja mau jawab? Kalau aku sih nggak hanya guru ya orang bisa jadi pahlawan itu kan dunia ini nggak semata-mata soal pelajaran akademik buku. Ada memang orang yang nggak latar belakang dari sana. Semisal kayak Pak aku kan macet. Ya enggak. Jadi Kalau aku menurut kan, aku pahlawan tuh nggak mesti guru aja. Jadi banyak orang dengan profesinya setiap orang itu bisa jadi pahlawan. Kalau orang bisa jadi berkat bagi orang lain ya dia bisa dikatakan pahlawan lah bagi orang yang terberkati itu. Wow, oke. Kalau menurut Holea? Kalau aku sih simpel sih Kak. Pahlawan itu sosok pejuang yang ada saat yang lain tiada. Out. Kayak si dia nggak sih? Dia juga boleh disebut pahlawan. Ya itu utama sih Kak. Oh itu yang utama ya, di saat yang lain nggak ada. Ayo yang Hari-hari romantis banget. iya romantis banget dong ya. Tapi ini kan juga sekarang kan memang lagi pandemi juga ya kan ya. Mungkin yang bisa disebut pahlawan ya tenaga kesehatan, dokter, medis gitu kan. Ada di garda terdepan. Iya, berkorban sih. Yes, Di saat benar. orang yang lain Bener banget. nggak mau, dia mau. Iya, di saat orang lain yang kayak aku nggak bisa, aku tuh iya kayak gitu tapi dia mau Yes. rela Apalagi berkorban. COVID kan siapa yang mau mati? Mereka mau maju tuh. Iya, bener. Aku tuh salut banget sama para tenaga medis ya, apalagi di tengah pandemi sekarang yang ya bahkan sama suaminya sendiri tuh mereka nggak bisa yang nggak bisa ketemu ketemu gitu, luar biasa ya. Tapi sekarang kita kan di era milenial nih, Nah, apa kita harus I don't know, apa kita harus jadi dokter dulu atau jadi guru dulu atau misalnya jadi apa dulu gitu Kak untuk bisa disebut pahlawan. Maksudnya ciri-ciri pahlawan tuh emang sebenarnya kayak gimana sih yang kayak
Yes. Apa kita harus membasmi kejahatan di seluruh dunia kayak superhero gitu, kayak di Kayak Iron Avengers, yes gitu, atau kayak gimana sampai bisa kita disebut superhero, atau kayak titel itu hanya untuk orang-orang yang ya emang bekerja gitu, ya emang bekerja untuk orang lain, atau gimana? Ya, Lea. ya kalau secara rohani Kristen ya kak, kita Iya, nggak apa-apa, ya monggo. kita sebagai anak Tuhan membawa pengaruh baik bagi sekitar itu ya dengan ya itu membantu sesama kayak gitu. Terus melawan kejahatan, nggak harus jadi superhero kayak kakak tadi bilang kan. Kayak mana sih melawan kejahatan itu dengan cara ya berbuat adil sama teman, sama sesama, jadi teladan yang baik gitu, kayak gitu kak. Kalau menurut Alfa? Kalau menurut aku sih Kak, ketika kita nggak jadi batu sandungan sama orang lain, kita nggak jadi kita nggak, istilahnya bukan jadi biang masalahnya gitu. Nggak jadi troublemaker ya? Dan hidup dan apa yang kita lakukan jadi berkat buat orang lain itu udah menurutku pahlawan sih. Iya. Dia yang nggak usah yang sampai membasmi kejahatan atau apalagi kayak Superman yang terbang-terbang itu kan nggak bisa terbang. Nggak Kan? usah, bener-bener. Nggak ada sayap. Iya. Hal kecil sih Kak, itu menurutku bisa jadi sesuatu hal yang ini benar pahlawan bagi orang yang mengalaminya. Yes. Benar ya. Tapi memang ya benar ya, aku setuju yang Alfa bilang juga bahwa pahlawan itu sebenarnya juga memang nggak harus melakukan hal-hal yang besar untuk negara itu, Kak. gitu ya, nggak harus lah kita mungkin kayak langsung pergi berperang gitu kan, nggak harus seperti itu. Tapi ya dari hal-hal kecil, dengan kita berlaku adil sama teman kita, dengan kita berkorban ya untuk ya sesama kita, bahkan juga mungkin lingkungan kita lah ya. Ya, aku inspirasi juga dari ini Kak, pekerja kebersihannya kampus. Dia kayak ya setia gitu dengan kerjaannya, walaupun cuma nyabit Betul sekali, rumput, Kak. terus cuma nanam-nanam bunga, tapi dia ngelakuin terus, dan setiap saya sapa tuh kayak senyum, selalu happy. Wah, ini cuma kerja-kerja gini, tapi ada dampaknya gitu. Iya gitu. Buktinya bersih, kita kan nggak usah kerja-kerja gitu. Kan. Iya. Terima kasih Bapak. Iya bener-bener ya. Aduh, iya benar. Oke, kita masih bakal lebih lanjut nih ngomongin seputar Heroes Day ya. Pahlawan zaman now, pahlawan of the day. Oke, tapi ini kan masa iya ya. Kita biarin makanan ini awe-awe ya, ngawe-awe ya. So anyway, kita mau nyemil dulu nih. Jadi untuk kamu yang lagi nonton, kita nyemil dulu yuk. Oke deh teman-teman, balik lagi nih barengan sama Iren, barengan sama Holea. Enggak, aku nggak lupa kok ya Holea, dan juga Dilupain sorry. kamu, kok kita sama? Oke, bersama Holea dan juga Alfa dan Omega. Iya, Nggak ada adik ya. saya. Omega. Iya. Omikron. Aku tadi mau ngomong Alfa tit itu loh yang di depan. jangan, Kak, jangan jangan. ya, nggak usah ya. Itu agak Kita ngapain. toleransi Nah. umat sesama. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang masih setia ngikutin cemilan sampai sekarang di menit yang sekarang nih. Nah, kita mau lanjut nih untuk kamu yang barusan gabung, kita lagi ngomongin tentang pahlawan zaman now ya, pahlawan zaman now. Kalau pahlawan mungkin dulu yang berjuang memerangi penjajah ya, melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Kalau zaman sekarang mungkin orang-orang yang seperti guru, pahlawan tanpa tanda jasa, atau juga mungkin seperti tenaga kesehatan ya yang di tengah pandemi COVID-19 ini masih harus terus berjuang ya untuk menyembuhkan menyembuhkan orang-orang yang sakit pastinya ya. Nah, oke, anyway, tapi untuk jadi seorang pahlawan nih, menurut kalian haruskah? Maksudnya kita nih anak-anak muda, kita harus jadi pahlawan gak sih? Atau sifat-sifat kepahlawanan itu harus ada dalam diri kita, atau kayak be aja sih Kak? Gimana menurut Holea? Oh iya, jadi saya itu punya moto hidup ya Kak. Oke. Hidup berguna mati. Jadi jangan hidup aja terus langsung mati, nggak ada gunanya. Iya, Jadi pahlawan di sini itu Kak, fungsinya itu yaitu tadi berguna bagi sekitar kita. Jadi bukan punya motivasi yang kayak aku jadi pahlawan buat nunjukin aku hebat gitu. Aku nih lo bisa gini, bukan seperti itu ya. Tapi kita sebagai umat Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, ya itu meneladani kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja udah berkorban di kayu salib nih buat kita. Masa kita nggak bisa neladani melalui perjuangan kita, pengorbanan kita dengan orang-orang di sekitar kita, ya nggak berkorbannya sama persis di kayu salib gitu kan Kak. Tapi caranya yaitu berkorban tenaga, waktu kalau teman butuh sharing gitu kita mau, terus juga berkorban uang dan lain sebagainya. Dari hal-hal yang kecil sih Kak. Kayak gitu, intinya satu, hidup harus berguna.
Oke, betul. Setuju? Kalau Alfa? Kalau aku sifat-sifat pahlawan itu penting, terkhusus buat anak-anak muda. Kalau aku yang belajar itu, yang kupegang sampai sekarang kok sifat-sifat pahlawan itu dipegang perkataannya. Kok dia sudah berkata-kata, dia memang bakal lakukan perkataannya itu sampai hal itu kejadian. Iya, jadi Istilahnya kayak udah janji bakal ditepatin gitu. terus maksudnya berarti punya integritas ya, apa yang Punya diomongin integritas. sama yang dilakuin tuh sama. Iya. Ini juga teguran sih Kak. Buat kaum Adam. Heeh, benar. Suka Sebagai janji. pria, Suka janji Kak. kalian tuh dipegang omongannya. Ini Yes. kamera yang mana? Itu kameranya yang itu. Ya, oke, lanjut. Jadi banget tuh, setuju pria aku itu bagian dipegang ini. omongannya. Yes. Gentleman dipegang omongannya. Jadi jangan karena kalian nggak suka nepati omongan kalian itu, kami jadi diuniversalisasikan. Iya. Kami jadi dicap. Semua lelaki itu sama aja. Iya. Padahal kami berbeda. Gitu. Emang Iya. yakin beda? Harus. Harus, Hamba benar. Tuhan. Ya itu Kak, dipegang omongannya. Aku terinspirasi sama itu. Jadi setiap mereka kayak punya niat dan punya apa dan itu disampaikan, itu mereka usahain sampai betul-betul kejadian. Ya buktinya sampai negara kita merdeka ini. Iya sih, benar ya. Itu salah satu memang ya ciri-ciri pahlawan yang harus ada gitu. Bener ya kayak Holia bilang juga, hidup itu harus berguna gitu. Karena apa bedanya kita sama binatang kalau hidup kita ya kan cuman lahir, lahir, hidup, Makan dipotong, makan terus kadang juga ya berkembang. berkembang Cara. biak, maksudnya bereproduksi lah ya, bereproduksi. Iya kan, maksudnya binatang tuh kan gitu kan kerjaannya, bereproduksi, Beranak cucu. nikah, beranak cucu, berkembang biak, terus udah mati gitu. Ya udah hidupnya cuman gitu doang gitu kan. Nah kalau kita manusia yang which is punya akal budi, which is literally kayak anak jaksel ya, enggak oke. Tapi ya kalau hidup kita nggak berguna terus kayak ngapain gitu kan? Iya. Tapi benar juga kayak Alfa bilang bahwa sebenarnya nggak cuma laki-laki aja sih, semua orang hidupnya harus punya integritas ya. Apa yang diomongin dengan apa yang dilakukan tuh sama gitu. Jangan ngomongnya kenceng bebas segalanya, tapi yang dilakuinnya justru minus gitu kan, kayak males banget ya kan. Tapi ya aku pikir dan emang rata-rata kebanyakan pahlawan tuh cowok gitu kan. Tapi pahlawan menurutku juga nggak harus yang selalu kayak tubuhnya kekar dan segala macam. Kayaknya nggak harus kayak Semisal gitu. ya kayak R.A. Kartini itu kan dari tempatku kan. Itu perawakannya juga nggak begitu yang tangguh dan apa. Dia juga yang kan kalau perempuan kan lemah gemulai dan apa lembut kan. Tapi dia bisa jadi sosok pahlawan dari pikirannya, dari apa yang dia tulis, apa yang dia itu. Jadi nggak melulu soal fisik dan apa. Iya. Yes. Di Ponorogo juga orangnya sakit-sakitan kok, karena kena TBC dia. Temannya kayaknya Kak. Udah mati. Apa? Jadi nggak melulu Belajar soal ya, fisik. karena belajar. Belajar. Oh, belajar. SMA bos. Rajin Kak, rajin. Iya. Rajin bolos. Jangan dong. Walaupun bolos, yang penting ujian harus penting- bagus. Oh ya. Yang penting ada yang nyantol lah ya. Iya, gitu ada kan. yang nyantol. Iya benar-benar. Iya ya, tapi ya itu sih mungkin juga benar ya kayak pelajaran untuk para cowok gitu kan. Cowok itu yang dipegang perkataannya. Maksudnya harus bertanggung jawab lah ya. Jangan cuma sebar janji aja, tapi enggak ditepati seperti itu. Ya, tapi juga mungkin harus jadi orang cowok itu enggak harus keras, tegas, disiplin apa segala macam, enggak harus juga, tapi cowok yang gentleman ya. Apa ya gentleman itu? Tanggung jawab. Laki-laki banget gitu. Laki banget gitu ya, banget. maksudnya gimana Banget ya, ya. hal-hal yang simpel, misalnya aku tuh suka ada istilah dalam bahasa Inggris ya, judulnya chivalry is not dead ya. Jadi kalau misalnya kayak even kita tuh bukain pintu buat perempuan aja ya, kalau misalnya cowok bukain pintu buat perempuan, aku yang kayak men nih cowok gentle banget sih. Aku Hal yang bilang, kecil. hal-hal Kayak ngetouch sederhana seperti itu. Pernah sih hati. lihat yang gituan, pernah Kak? Iya, jadi aku tuh yang kayak Oh my god. chivalry is not dead man gitu ya. Jadi untuk cowok-cowok yang nonton juga, yuk ya, nggak harus ya laki-laki tuh melindungi perempuan apa segala macam ya, nggak harus, tapi bisa juga. Tapi hal-hal simpel yang kayak gitu bisa menyentuh lah ya, dan bisa jadi sosok pahlawan dalam hidup perempuan. Ya, oke, lanjut ya. Nah, itu kan kenapa? Itu tadi alasan kenapa kita harus jadi pahlawan. Iya. Iya. Iya, alasan. Iya nggak sih? Iya dong Kak.
Iya, dan menurutku semua orang harus jadi pahlawan ya. Iya. Minimal untuk diri dia sendiri lah ya. Betul. Bukan untuk orang lain. Iya. Tapi Mulai ini- dari diri, Yes, ya dengan terus ke orang sekitar. yes. benar. Betul banget tuh. Dengan bertanggung jawab, dengan sifat adil. Ya kalau misalnya sama diri kita sendiri nggak bisa, ya gimana mau sama orang lain gitu ya kan. Nah, sekarang aku mau tanya, siapa sih sosok pahlawan menurut kalian? Iya, please nggak usah bilang Cut Nyadin gitu ya, nggak usah. Siapa Maksudnya, aja? iya, kita semua juga tahu ya mereka pahlawan gitu kan. Tapi menurut kalian atau dalam hidup kalian lah, siapa sosok pahlawan gitu? Kalau aku sih jelas ayah sama ibuku deh. Iya, ya. Walaupun istilahnya ya apa ya, bahasanya tuh kehadirannya nggak selalu intens, maksudnya nggak selalu sering berada sama mereka. Tapi setiap apa mereka setiap perbuatan mereka itu membekas gitu. Yes. Dan tanggung jawabnya itu besar banget. Bukan hanya ke jemaat, juga sama anak sendiri. Buktinya anaknya bisa sampai sini kan, itu juga suatu hasil gitu dari kerja keras mereka. Dan apa yang aku terinspirasi dari mereka tuh, mereka bukan kayak orang yang melayani di sebuah tempat yang besar atau apa. Tempat yang sederhana aja di daerah kampung. Daerah kami kan daerah olahan itu kayak desa kecamatan gitu. Ya nggak begitu besar-besar amat. Tapi apa keseriusan mereka buat melayani, terus kesetiaan mereka buat di gereja itu terus, itu kayak buatku kayak, oh mereka setia sama perkara-perkara kecil gitu loh. Dan akhirnya jemaat di sana terberkati, dan ya banyak orang yang akhirnya masuk ke gereja itu karena melihat apa yang ayah dan ibu saya perbuat itu. Dan itu jadi inspirasi saya sih, bahwa mereka pahlawan. Pahlawan. Jadi ya role model ya pahlawan. Ya, role model dalam lah. hidup kamu. Oke, kalau ya. Saya Kak. Kalau saya sih pahlawan saya tuh dia. Yang Iya, ada dia. saat yang lain tiada. Iya. Dia. Jadi menurut saya ya Kak ya, Kok aku heboh banget. Oke, lanjut. orang-orang yang sayang sama saya, yang berjuang bagi saya itu pahlawan saya. Yang sayang ya. Yang nggak sayang bukan. Nggak gitu ya Kak ya. Nggak apa-apa menurut kamu pribadi Iya. aja. Jadi menurut saya sih orang tua sih sama. Ibit lah ya. Ibit lah ya. Orang tua, jadi terkhusus untuk ibu saya ya. Jadi dari semua hal ibu saya itu pahlawan saya banget. Dari saya kecil sampai besar. Terkhusus saat saya jauh nih sama dia, aduh jadi pengen pulang liburan Kak. Agak kode ya. Oke, liburan. Biar segera libur Desember. Jadi nggak langsung dimarahin kalau misalnya aku lo buat salah kayak gini, tapi dikasih solusi yang baiknya kayak mana. Terus semua kebutuhan saya juga dicukupkan. Ya ibu saya itu berjuangnya bukan hanya secara materi, semuanya lah Kak, berjuang finansial, materi finansial sama secara apa ya, moral kayak gitu Oh gitu ya. ke anaknya. Oke, maksudnya mendidik bukan hanya mendidik kayak ya udah di sekolah gitu kan, mendidik pelajaran, tapi juga mendidik kita, etika kita ya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari ya, orang tua ya. Benar sih, orang tua aku pahlawanku. Keterlaluan sih, tapi kalau Iya, kalau nggak sampai enggak, menganggap orang tua tuh kayak pahlawan, karena ya dari kecil yang besar kan siapa kalau Iya, mau dibuang di jalan kalian mau gimana? iya, Kayak orang tua. bener ya. Tapi ya, iya juga sih. Bukan aku mau mementahkan lagi ya, cuman kan ya tetap ya pahlawan orang tua semua itu juga masih manusia ya. Ketika ya manusia tuh berbuat salah itu menurutku hal yang wajar ya. Tapi ketika kalau misalnya orang tua kita atau misalnya sih yang kamu anggap pahlawan kemudian berbuat sesuatu hal yang kayak Ngecewain. kok kamu ngelakuin ini sih gitu ya, ngecewain kita. Ya udah tahu aja bahwa ya masih manusia gitu kan, masih hidup di dunia gitu kan. Jadi ya udah ya let it go gitu. Jangan yang kemudian yang jeleknya kemudian kita tiru ya, jangan ya, justru harus kita saring seperti itu. Jadi sikap-sikap atau ya sifat-sifat kepahlawanan yang kita tahu dari dulu pahlawan kita, bahkan juga mungkin dari orang tua kita ya sebagai role model, ya itu yang kita ambil gitu. Dan yang pastinya hal-hal yang baik ya, hal yang baik seperti itu ya. Nah tanyain aku dong, role model aku siapa? Ya Kak, role modelnya siapa Kak? Role model aku sih, Dia juga. kalau aku sih ya orang tua ya, pasti orang tua gitu. Dan
Masa aku nggak bilang orang tua, nanti orang tua aku sedih ya. Kutuk. Kutuk kamu nanti durhaka aja. Enggak, tapi iya orang tua sih pasti ya orang tua. Dan kemudian juga mungkin oma aku ya, oma aku tuh dia udah tua ya, namanya juga udah oma ya. Masa oma masih muda ya. Tapi pokoknya oma aku tuh dia udah 70-an ya, 70-an, tapi dia tuh masih pelayanan yang di pedalaman gitu loh. Dan aku kayak, ya ampun kalau misalnya lihat kan kita sebagai anak-anak muda yang kayak, Udah saatnya "Mama ya istirahat." udah sih istirahat aja gitu, nggak usah gitu. Cuman karena itu ya, maksudnya semangat berjuang untuk melayani orang lain gitu, aku yang wah itu sih maksudnya merendahkan diri sampai sejauh itu, aku yang kayak salut banget ya. Tapi aku juga bangga sama diri aku sendiri ya, aku merasa diri aku juga pahlawan gitu ya. Aku istilahnya dari semua perjalanan hidup yang berat ya gitu, aku masih bisa lewatin sampai sekarang. Ya well bukan karena aku sih ya, tapi emang karena Tuhan Yesus juga. Cuman ya aku bangga sih sama diri aku sendiri. So ya aku rasa aku pahlawan. Ya oke. Anyway, Insinyur Soekarno ya, Bapak Presiden kita yang pertama, itu pernah bilang bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Menghormati apa menghargai sih? Ya, sama. Hargai. Oke, itulah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Nah, sekarang kan kita ada di generasi milenial nih kan. Kita ada di era teknologi yang menurut aku individualis ya. Enggak ya lu gue gitu ya kan, kayak ya udahlah mau ngapain kayak terserah gitu kan. Nah, menurut kalian gimana nih caranya kita sebagai anak-anak muda yang ada di era yang seperti ini, di era yang seperti itu, menghormati jasa para pahlawan kita? Gimana caranya menurut kalian? Mas Alfa duluan katanya. Boleh ya. Ayo, siapa duluan ayo. Full materinya Kak. Oke, Alfa. Kalau yang bisa kita lakuin sebagai anak muda, kan anak muda tentu punya istilahnya apa yang dia sukain kan, kayak hobi dan apa. Istilahnya kayak bakat lah ya, bakat. Kalau mungkin yang terima Tuhan ya karunia. Yes. Dan dengan bakat yang ada itu ya dipakai semaksimal mungkin, dan dari bakat itu mungkin bisa jadi mengharumkan istilahnya nama keluarga, nama daerah, atau bahkan nama besar Indonesia gitu. Dari bakat kita kan kita juga sering lihat orang-orang yang menginspirasi di TV-TV itu kan, ya mereka dengan bakat mereka bisa memperkenalkan Indonesia. Oh ini orang Indonesia itu jebolannya lumayan juga, bukan lumayan, mantap malah. Ya itu ya itu mungkin yang bisa anak muda lakukan. Jadi ya stop lah, buang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Ya kayak sia-sia, narkoba dan kawan-kawannya itu. Kalau bisa masa mudamu buat sesuatu hal yang berharga dan dipakai semaksimal mungkin buat bikin nama harum bangsa Indonesia, kenapa enggak gitu kan? Kan Indonesia juga udah menyediakan banyak hal lah untuk bisa membangun anak mudanya. Betul. Kalau Holea, Ya ulangi Kak pertanyaannya. apa tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah gimana caranya kita sebagai anak-anak muda, sebagai generasi milenial ya, untuk menghormati jasa para pahlawan. Menghormati jasa para pahlawan itu gampang guys. Jadi cukup kita mengembangkan talenta, hampir sama sih Kak Ibit. Ibit ya, Ibit terus Mengembangkan dari tadi. Apakah talenta. ada sesuatu? Enggak, oke, enggak. Ada sesuatu. Jadi dengan mengembangkan talenta yang kita punya, kita bisa kasih tahu nih ke dunia bahwa ini loh saya dengan bakat-bakat saya, nggak harus jadi kayak para pejuang yang dahulu bawa bambu runcing gitu kan. Melalui talenta kita, contohnya aja di gereja nih kita pelayanan. Misalnya saya ini nggak bisa nyanyi, nggak bisa WL, nggak bisa apa-apa, tapi saya bisa gulung kabel. Nah itu juga termasuk adalah pengembangan talenta. Yes, di apa Kak? Di IT Kak? Di kabel apa dulu? Perkabelan. Kabel Kabel roll. Mohon maaf PLN. Kabel Iya, model. jadi kayak gitu.
Beda role enggak. Tapi bukan ya, gulung kabel bukan talenta Oh, kayaknya bukan aku pikir ya. Maksudnya Itu tapi dari kewajiban. hal-hal sederhana. Oh iya betul ya. sekali karena Heeh. semuanya itu dimulai dari hal yang kecil, Kecil, seperti iya. itu Kak. Benar betul ya. Dan ya aku setuju lah sama mereka berdua bahwa memang sebetulnya kita nggak harus juga atau misalnya kayak kita harus ikut olimpiade gitu untuk mengharumkan bangsa Indonesia, ya nggak harus. Kalau emang talentanya nggak di situ, kalau emang bakatnya bukan di situ ya ngapain ya, bikin sakit diri sendiri gitu kan. Ya jadi mending dari hal-hal kecil ya, dengan itu tadi kita menolong sesama, hidup kita berguna, berlaku adil, rela berkorban atau ya rela berkorban. Terus juga mungkin Bhinneka Tunggal Ika ya, kan kita ini beda-beda ya, dari ujung Sabang sampai Merauke ini kita beda semua kan. Jadi menurutku harus saling menghargai perbedaan ya. Jadi karena sekarang kan banyak nih kelompok, bukan kelompok sih ya, banyak orang-orang yang sabar, ini mataku kenapa ya? Oke, enggak, oke. Maksudnya banyak tuh orang-orang yang kayak kamu beda sama aku, jadi aku nggak mau temenan samamu gitu kan. Tapi ya itu nggak, sebenarnya nggak boleh sih Udah kayak nggak gitu lagi ya. ya zamannya. Udah nggak lagi zamannya gitu, dan emang Orang zamannya dulu susah-susah Iya. nyatukan bangsa mau ini malah mau sosokan dipecahin, pecahin ya kan, lagi. bener ya. Jadi ya saling menghargai perbedaan gitu ya, dan tahu bahwa kita tuh berbeda tapi kita harus satu gitu, tetap satu ya. Dan juga aku pikir kita nih sebagai anak-anak muda yang pasti pakai sosial media gitu ya, yang menggunakan, maksudnya akrab dengan hal-hal yang berbau elektronik, teknologi dan segala macam. Menurutku kita juga dengan apa yang kita bisa buat, mungkin dengan status kita atau dengan ketikan kita dengan jari kita tuh, kita nggak membuli orang lain gitu ya, Yes. nggak membuli orang lain, nggak memprovok gitu. Terus juga benar, hoax itu aduh itu parah banget ya, karena aduh apalagi kalau misalnya kayak lihat orang-orang tua itu yang kalau misalnya dimasukin sedikit, ada informasi sedikit Oh, iya. dari WhatsApp langsung Korban. semua disebarin, padahal itu hoax gitu kan. Body Aduh. shaming. Hah? Body Hah? Budi? Apa? body shaming Kak. Body shaming, astaga aku dengernya Budi siapa? Budi Pekerti. Oke, body shaming iya benar ya. Maksudnya janganlah dengan jari kita, dengan tangan kita membuli orang lain, kita membody shaming orang lain ya. Apalagi sekarang udah banyak pidana ya, nyebar hoax sudah masuk penjara. Kemudian body shaming juga ada loh, ini ada hukumnya sekarang, nggak boleh. Kalau misalnya kamu body shaming temanmu aja, terus temanmu nggak terima, lapor polisi, di penjara kamu ya. Jadi maksudnya dari hal-hal simpel sederhana seperti itu kita bisa jadi pahlawan ya untuk orang lain. Dan ya menurut aku sifat-sifat kepahlawanan yang seperti itu harus ada dalam diri kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita gitu ya. Nah ada satu ayat firman Tuhan yang aku mau baca ini. Ayat firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 14 ya. Ayat firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 14 aku bacain. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, dalam konteks ayat ini kan ya kalian yang belajar Alkitab pasti tahu ya, mungkin ini lebih ke kakak rohani, ke mentor gitu kan ya. Tapi kupikir bisa diambil juga ya untuk para pelaku sejarah dulu gitu ya, pelaku sejarah. Sedap. Belajar enggak? Iya. Belajar dari banyak hal. Belajar dari banyak hal dari pahlawan kita ya, dari seorang pahlawan dan sifat-sifat kepahlawanan yang mesti kita teladani seperti itu ya. Di sini bilang dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Dari pahlawan zaman dulu ya, sekarang juga kita banyak hal yang bisa kita pelajarin. Dan ya di sini dengan yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan kita yakini bahwa itu semua adalah hal-hal yang baik, hal yang positif yang membangun diri kita. Dan mari kita sebagai anak muda Indonesia kita jadi pahlawan zaman now ya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Oke deh, terima kasih untuk Holea dan juga Ya, Alfa ya sama-sama, sudah Kak meluangkan Iren. malam minggunya nih untuk bersama dengan Oh aku. iya, malam Sebenarnya minggu udah ini. janjian sih Kak tadi. Iya udah janjian ya, awas nggak mau. Kerja praktis. Oke deh, ya terima kasih untuk Alfa dan juga Holea yang udah meluangkan Yes. waktunya di sini temenin aku di Cemilan ya. Dan juga untuk teman-teman yang masih setia ngikutin, terima kasih. Aku boleh minta Holea kah berdoa untuk kita semua dan juga untuk teman-teman, untuk kita meneladani kok Para meneladani? pahlawan yang telah meneladani mendahulu iya. kita. Yes, that's right. Mari kita satu dalam doa. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas perbincangan kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan bahwa kami harus meneladani pahlawan kami, harus menghargai jasa para pahlawan.
Ya Bapak, kami bersyukur kami sebagai anak muda, kami tahu kami harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapak. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan bagi kami, biar kami bisa meneruskan setiap hal yang menjadi Tuhan inti dari pahlawan ini, bahwa kami harus berjuang bagi generasi yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin ya. Oke deh teman-teman, terima kasih banget ya yang udah ngikutin Cemilan sampai sekarang ya, dan kita udah masuk di bulan November ya. Sudah hujan everywhere, every day, every time, every night in my dream. Oh ya, itu minggu lalu ya. Aduh, oke deh. Tetap ya, pandemi juga masih belum berakhir ya, jadi tetap menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan 6M ya. Aku harap kedua narasumber aku ini mengerti dan tahu apa itu 6M ya. Dengan memakai masker, Mencuci tangan, menggosok tangan itu piye kah? Aku ingat, cuman Menggosok tangan. memakai masker. Iya. Iya, oke, sudah 3, 2, 1 tadi ya. Oke, teman-teman tetap ya menerapkan protokol kesehatan dengan memperlakukan 6M dengan memakai masker, mencuci tangan, Menjaga jarak. menghindari kerumunan, Mobilitas. Oke, jangan mengurangi kita ulang mobilitas. lagi ya teman-teman ya. Jadi bisa ya tetap Dinas memperlakukan Kesehatan. protokol kesehatan 6M, memakai masker, mencuci tangan, kamera ya, ulang. Maaf ya kru aku yang di atas, mohon maaf nggih. Oke ya. Tetap ya teman-teman memperlakukan protokol kesehatan dengan menerapkan 6M, memakai masker, mencuci tangan, Menjaga jarak. menghindari kerumunan. mengurangi mobilitas. Menerima vaksin. Oke, akhirnya ya 6 aja kok agak lama ya kita semuanya. Tapi tetap tadi melakukan 6M tadi kita udah sebutin. Dan terima kasih udah barengan sama kita di sini di Cemilan. Kalau gitu aku Iren. Aku, Kak Lea. Aku Alfa. Kita pamit Pamungkas. dari layar kamu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu.
cinta. negeriku